Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rangga Dwi Permana dari SDN Pondok Bambu 06, Jakarta Timur. Saya akan menjawab dan menanggapi pertanyaan yang ada di dalam diskusi satu. Yang pertama adalah masalah pendidikan dan hasil penelitian yang ada dalam artikel tersebut. Ada beberapa persamaan, yaitu yang pertama keterbatasan sarana dan kedua artikel yang sudah saya baca itu menyoroti masalah keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, terutama di daerah pedesaan. Tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk di daerah perkotaan juga terdapat kesenjangan antar sekolah, khususnya dalam bidang sarana prasarana, di mana sekolah kami SDN Pondok Bambu 06 dalam bidang sarana gedungnya masih menggunakan gedung yang lama, sedangkan sekolah-sekolah yang lain sudah menggunakan atau sudah membangun fasilitas bangunan yang terbaru. Kemudian yang kedua adalah kualitas guru. Kedua artikel tersebut menyoroti pentingnya kualitas guru dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, di SDN Pondok Bambu 06 juga menghadapi tantangan dalam meningkatkan profesionalisme guru, terutama dalam hal penguasaan teknologi dan metode pembelajaran yang inovatif. Yang selanjutnya adalah kesenjangan pendidikan. Sebagaimana tadi saya sebutkan tentang kesenjangan pendidikan, maka dalam kedua artikel tersebut tersorot adanya kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Di SDN Pondok Bambu 06 juga merasakan adanya kesenjangan dalam hal sumber daya pendidikan dan kualitas pembelajaran dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain yang sudah memiliki Chromebook dan juga memiliki akses gedung yang sudah terbarukan, menggunakan tata panel surya dan sebagainya. Kemudian perbedaan untuk fokus penelitian dalam artikel 1 lebih fokus pada upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia secara umum, sedangkan pada artikel yang kedua lebih fokus pada dampak pembangunan infrastruktur pendidikan terhadap peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak-anak di wilayah pedesaan. Untuk metode penelitian yang digunakan pada artikel 1 menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur. Sedangkan artikel 2 menggunakan pendekatan studi literatur untuk menganalisis dampak pembangunan infrastruktur pendidikan. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, saran untuk mengatasi isu sosial politik dan sosial budaya pendidikan tersebut. Yang pertama, peningkatan investasi dalam infrastruktur pendidikan. Pemerintah perlu meningkatkan investasi dalam pembangunan dan perbaikan infrastruktur pendidikan di daerah pedesaan, termasuk pembangunan sekolah baru, perbaikan sarana dan prasarana, dan penyediaan akses ke teknologi. Disinilah kita dalam kenyataannya pemerintah justru malah mengalihkan dana tersebut ke program-program yang tidak strategis seperti makan bergizi gratis, yang di sini yang kita perlu soroti bersama tentunya kualitas pendidikan tadi adalah infrastruktur pendidikan, bukan makan siang gratis yang notabene tidak tepat sasaran karena menyasar kepada seluruh peserta didik, baik yang mampu maupun yang tidak mampu. Kemudian untuk peningkatan kualitas guru, pemerintah perlu meningkatkan program pelatihan dan pengembangan profesionalisme guru, terutama di daerah pedesaan, untuk meningkatkan penguasaan teknologi, metode pembelajaran inovatif, dan pemahaman tentang kebutuhan siswa di pedesaan. Kemudian pengembangan kurikulum yang relevan. Kurikulum pendidikan perlu dikembangkan agar lebih relevan dengan kebutuhan dan konteks sosial budaya, di mana pemerintah sudah menyediakan kurikulum, intended kurikulum, maka sekolah perlu membuat kurikulum yang sesuai dengan karakteristik sekolah tersebut yang disebut dengan enacted kurikulum. Kemudian yang selanjutnya, peningkatan partisipasi masyarakat. Kita sudah mengetahui bahwa Prof. Muti dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyatakan bahwa ada 4 pusat pendidikan.
yaitu di mana yang pertama adalah sekolah, kemudian orang tua murid, warga masyarakat, dan tempat atau akses mereka di tempat-tempat ibadah. Kemudian peningkatan partisipasi masyarakat tersebut perlu dilibatkan secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program pendidikan serta memberi dukungan kepada sekolah dan guru. Kemudian kebijakan afirmasi. Pemerintah perlu menerapkan kebijakan afirmasi untuk memberikan kesempatan yang lebih besar kepada siswa di daerah pedesaan dan kelompok marginal untuk mengakses pendidikan yang berkualitas. Yang terakhir, kaitan isi artikel tersebut dengan materi modul 1, studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Isi kedua artikel tersebut sangat berkaitan dengan materi modul 1 dari studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Modul 1 membahas tentang konsep dasar studi komparatif pendidikan, tujuan studi komparatif pendidikan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pendidikan di berbagai negara. Kedua artikel tersebut memberikan contoh nyata tentang masalah-masalah pendidikan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Hal ini relevan dengan tujuan studi komparatif pendidikan, yaitu untuk memahami persamaan dan perbedaan sistem pendidikan di berbagai negara serta mengidentifikasi praktik-praktik baik yang dapat diadopsi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu, kedua artikel tersebut juga menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pendidikan seperti sosial budaya, ekonomi, dan politik. Faktor-faktor ini dibahas dalam modul 1 sebagai faktor yang perlu dipertimbangkan dalam studi komparatif pendidikan. Demikian, saya Rangga di Permana, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, jangan banyak-banyak.